Rafael Struijk resmi gabung klub Liga Australia. Pengakuan mengejutkan Tom Haaien ke media Belanda. Sandy Walsh ungkap sosok dua bek yang buat striker Australia frustasi. Pendaftaran pemain lawan Cina dan Bahrain segera dibuka. PSSI gercep rampungkan naturalisasi Eliano dan Michel-Gers. Striker keturunan tiba di tanah air untuk segera gabung ke timnas U20. Buka-bukaan ke media Belanda, Tom Haaien masih sebal tidak dilepas ke klub yang dimiliki oleh orang Indonesia di Liga Italia. Ya, Tom Haaien baru saja melakukan debut bersama Almere City di ajang Eredivisie Belanda. Momen tersebut terjadi pada pekan kelima Liga Belanda di markas Heracles Almelo pada hari Minggu 15 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu dirinya main selama setengah jam sebagai pemain pengganti. Usai laga, gelandang timnas Indonesia langsung diwawancarai oleh ESPN. Dirinya mengaku masih sakit hati usai gagal hijrah ke klub asal Italia, Como. Sebelumnya, Tom Haaien pernah diberitakan bakal hijrah ke Como 6 bulan yang lalu dari SC Heerenveen. Pemain berusia 29 tahun tersebut gagal hijrah ke Como di detik-detik akhir bursa transfer musim dingin. Hal tersebut karena SC Heerenveen belum cocok soal dana transfer dari Como untuk Tom Haaien. Saya harus berkata jujur bahwa hal itu yang menyakiti saya, ujar Tom Haaien saat diwawancarai ESPN pasca laga. Kontrak saya juga sudah habis. Jadi saat Heerenveen tidak mengizinkan saya untuk itu, hijrah ke Como, tentunya itu menyakitkan, lanjutnya. Tidak mengherankan jika Tom Haaien kesal gagal hijrah ke Como. Pasalnya Como sukses promosi ke Serie A Italia. Selain itu, klub tersebut juga dimiliki oleh orang Indonesia. Anggota Komite 10 DPR RI Johar Arifin Husin menegaskan bahwa pihaknya merespon cepat proses naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia, yaitu Michel-Gers dan Eliano Reinders. Menurut Johar, semua akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Rencananya sidang naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia, Michel-Gers dan Eliano Reinders akan dilakukan oleh Komisi 10 DPR RI pada hari Selasa 17 September 2024. Johar Arifin Husin yang berada di Komisi 10 juga memastikan bahwa proses naturalisasi itu direspon cepat oleh DPR untuk segera dirampungkan. Mantan Ketua PSSI itu juga menegaskan bahwa proses cepat naturalisasi untuk timnas Indonesia juga tetap dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai undang-undang yang berlaku. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus mengebut naturalisasi dua pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya yakni Michel-Gers dan Eliano Reinders. Pasalnya pendaftaran pemain untuk dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C untuk Oktober 2024 bakal dibuka pada 20 sampai 24 September 2024. Artinya naturalisasi Hilgers dan Eliano dan perpindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA harus selesai sebelum 25 September 2024. Pada tanggal 20 sampai 24 September 2024, kami masih ada waktu 4 sampai 5 hari untuk coba mendaftarkan, ujar Erick Thohir dilansir dari Antara. Apabila naturalisasi Hilgers dan Eliano secara hukum Indonesia dan FIFA tidak selesai paling lama pada 24 September 2024, maka keduanya gagal debut dengan timnas Indonesia pada Oktober 2024. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024.
dan Cina pada 15 Oktober 2024. Karena jikalau lewat dari tanggal 24 September 2024, Hilgers dan Eliano tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia pada Oktober 2024. Imbuh Erick Thohir. Ya, skuad Garuda bermain sangat solid saat melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Tim asuhan Sintayong itu tak gentar melawan negara langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia mencuri 1 poin dengan menahan Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan juga mengimbangi Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pencapaian yang sangat luar biasa ini menandakan lini pertahanan skuad Garuda bermain solid dan kompak dalam menahan gempuran lawan. Sandy Walsh mengungkapkan betapa pentingnya peran yang dimainkan Jai Ijes. Selain itu, dia juga memberikan pujian kepada Rizky Ridho yang tampil sangat apik, khususnya saat melawan Australia di SUGBK. Saya pikir datangnya Jai Ijes ke dalam tim, dirinya banyak membantu dengan pengalamannya. Dia seorang pemimpin, kata Sandy Walsh, melansir kanal YouTube Milsport pada hari Senin 16 September 2024. Lalu melihat pemain seperti Rizky Ridho yang tampil kemarin, sulit dipercaya. Pemain dengan begitu banyak potensi, dan ya semua orang mengambil bagian, sambungnya. Lebih lanjut, pemain Kevin Michelin itu mengungkapkan betapa pentingnya lini pertahanan yang solid di era sepak bola modern. Sebab dengan pertahanan yang kokoh, peluang untuk menang juga akan terbuka. Untuk memenangkan pertandingan, Anda harus memiliki pertahanan layaknya batu bata yang kokoh, pertahanan yang kuat, solid, dan juga stabil. Lanjut Sandy Walsh. Calon bek timnas Indonesia, Miss Hilgers, tampaknya sudah tidak sabar untuk segera membantu perjuangan rekan-rekannya menghadapi persaingan ketat yang tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Miss Hilgers memang sudah sempat berjumpa dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia menjelang duel melawan Australia. Ketika itu, dia bersama kompatriotnya Eliano Reinders tengah mengurus proses naturalisasinya menjadi WNI. Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda, Miss Hilgers menyampaikan beberapa pandangan soal penampilan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pemain asal FC20 ini juga sudah tak sabar untuk segera mengukir debutnya. Dalam laga terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Bek berusia 23 tahun itu mengakui bahwa peluang skuad Merah Putih untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Setelah berhasil mengumpulkan 2 poin melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Dengan bekal 2 hasil imbang itu, skuad asuhan Sintayong saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami berada dalam jalur yang benar. Kami bermain imbang menghadapi 2 lawan yang kuat. Tetapi kami harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih, tetapi saya harap levelnya akan bagus, kata Miss Hilgers. Bek kelahiran 13 Mei 2001 itu juga memperkirakan jika proses adaptasinya bersama timnas Indonesia tidak akan menghadapi banyak hambatan. Alasannya sudah terang, yakni hadirnya sederet pemain kelahiran negeri kincir angin di skuad Garuda. Nama-nama seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Maratin Paes, dan beberapa pemain lain bakal memudahkan Hilgers untuk berkomunikasi baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 pemain di timnas Indonesia. Dan itu juga bagus dalam konsep permainan.
ujar pemain berpostur 185 cm tersebut. Kabar mengejutkan datang dari Rafael Struijk. Ya, striker timnas Indonesia itu resmi meninggalkan ADO Den Haag untuk bergabung dengan klub Liga Australia, Brisbane Roar. Brisbane Roar resmi mengumumkan perekrutan Struijk pada hari Senin 16 September 2024. Mereka menggait Struijk secara gratis pada hari penutupan jendela transfer jelang A-League musim 2024-2025. Rafael Struijk akan mengenakan jersey bernomor punggung 7 untuk Roar. Keluarga Roar menyambut hangat Rafael di Brisbane, dan kami berharap dapat melihat kontribusinya di lapangan, tulis Brisbane Roar di laman resmi mereka. Perekrutan ini terbilang sangat mengejutkan, mengingat sebelumnya hampir tak ada sama sekali rumor yang mengaitkan Brisbane Roar dengan Rafael Struijk. Rafael Struijk pun mengaku sangat antusias dengan kepindahan ini. Pemain 21 tahun itu merasa tak sabar untuk segera merumput di kompetisi A-League musim ini. Saya senang berada di sini dan tidak sabar untuk memulainya, tutur Struijk. Brisbane adalah klub yang sangat besar, bermain di kompetisi yang sangat kuat. Saya bersemangat untuk bermain di A-League dan pindah ke belahan dunia lain untuk melangkah keluar dari zona nyaman saya. Striker keturunan milik timnas Indonesia U20, Yunus Evans sudah bertolak dari Amsterdam, Belanda, menuju tanah air pada hari Minggu 15 September 2024. Yunus Evans kembali ke tanah air untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia U20 untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 asuhan pelatih Indra Syafri dijadwalkan menghadapi Yaman, Timor Leste, dan Maladewa dalam event tersebut. Rangkaian pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25, 27, dan tanggal 29 September mendatang. Semua laga akan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Yunus Evans sebelumnya tidak ikut saat timnas Indonesia U20 menjalani training camp di Korea Selatan.